Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami akan menyampaikan video presentasi terkait dengan kebiasaan sehat dengan kegiatan latihan fisik. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salam kita aturkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Izin kami share videonya, PPT-nya. Pola kebiasaan sehat terkait dengan kegiatan latihan. Hal ini tentu menggambarkan bagaimana pentingnya hidup sehat dan bagaimana meningkatkan kesehatan itu sehingga kesehatan jasmani akan lebih terbentuk tentunya melalui latihan fisik atau latihan olahraga. Sebelumnya kami sampaikan dulu pemahaman tentang kesehatan. Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan seorang untuk hidup secara produktif, baik secara sosial dan ekonomis. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Artinya di sini hidup produktif itu sangat dipengaruhi oleh keadaan sehat seseorang sehingga akan baik terhadap sosial dan ekonominya. Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setingginya dapat terwujud. Jadi di sini bisa kita pahami, sebenarnya pembangunan kesehatan sangat penting sekali untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya agar dapat terwujud. Untuk itu, tentu perlu melakukan aktivitas fisik yang kita usahakan melalui kesehatan olahraga. Di olahraga merupakan aktivitas fisik yang salah satunya tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat sehat seseorang. Berarti upaya kesehatan olahraga adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan latihan fisik atau olahraga untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Berarti kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat salah satunya dapat ditingkatkan melalui upaya kesehatan olahraga. Kesehatan olahraga, istilahnya sport medicine, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 80 mengungkapkan bahwa kesehatan olahraga diwujudkan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat merupakan upaya dasar dalam meningkatkan potensi belajar, kerja, dan olahraga. Dan ketiga, upaya kesehatan olahraga dilaksanakan melalui aktivitas fisik, latihan fisik, atau olahraga. Berarti di sini kata kuncinya adalah upaya kesehatan olahraga antara lain tentunya dilaksanakan melalui aktivitas fisik, latihan fisik. Dalam arti di sini adalah latihan fisik itu adalah kegiatan olahraga. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tersebut tentang kesehatan olahraga, upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan kuratif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Jadi di sini
preventif dan promotif itu sangat penting sekali, tapi tidak mengabaikan yang dimaksud dengan kuratif dan rehabilitatif. Selanjutnya, penyelenggaraan upaya kesehatan olahraga diserahkan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Berarti di sini terlihat ya, ada kontribusi baik dari masyarakat, dari pemerintah daerah, dan juga tentu dari pemerintah pusat. Permasalahan yang kita lihat saat ini terkait dengan kesehatan masyarakat untuk mencapai setinggi-tingginya melalui kegiatan olahraga, di mana terlihat adanya perubahan gaya hidup masyarakat. Selama ini masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari, tentu melakukan aktivitas bergerak, bekerja, aktivitas sekarang sudah banyak digantikan oleh teknologi. Orang dulu berjalan lebih banyak, sekarang sudah naik kendaraan. Rendahnya tingkat kebugaran jasmani berbagai kelompok masyarakat. Dari berbagai hasil penelitian, ternyata tingkat kebugaran masyarakat itu rendah. Salah satunya dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Sport Development Index, yang mana di situ derajat kesehatan masyarakat untuk setiap umur, setiap tahap, baik anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, di Indonesia tingkat jasmaninya masih rendah. Terbatasnya diskusi kualitas pelayanan kesehatan olahraga. Ini masih kita rasakan, itu sangat rendah juga. Dan juga tenaga kesehatan olahraga belum begitu memenuhi kebutuhan, belum optimalnya pengembangan jaring kerja antara instansi yang terkait, seperti pemerintah, universitas yang ada olahraganya, kemudian juga Dispora dan sebagainya. Kemudian keterbatasan tingkat partisipasi pemerintah daerah. Ya, tentunya bila pemerintah daerah cukup berprestasi, insya Allah tentunya tingkat kesehatan dan derajat sehat masyarakat akan lebih meningkat. Nah, terlihat bagi kita sekarang banyaknya masyarakat kita yang mengalami obesitas, kelebihan berat badan karena kurang gerak. Sehingga berbagai penyakit degeneratif, kardiovaskular, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung koroner, terjadinya diabetes akibat kurang gerak, tulang yang keropos, osteoporosis, kemudian mudah lelah, itu terlihat rendahnya tingkat kebugaran jasmani masyarakat. Ini kebijakan pemerintah, salah satunya adalah Grand Design Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Salah satunya ya, terlihat di sini ada cerdas kinestetik. Cerdas kinestetik dilakukan melalui olahraga. Di samping cerdas yang lainnya, cerdas spiritual, cerdas sosial, emosional, dan cerdas intelektual. Nah, salah satunya adalah cerdas kinestetik adalah dilakukan melalui olahraga. Tentu keempatnya ini sumber daya manusia yang berkualitas merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya, tentu tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya karena saling terkait antara cerdas kinestetik dengan cerdas sosial emosional, antara cerdas kinestetik dengan cerdas intelektual, antara cerdas kinestetik dengan cerdas spiritual. Tentunya orang yang makin segar, dia akan lebih mudah beribadah. Orang yang lebih segar, tentunya dia akan lebih konsentrasi untuk berpikir. Orang yang lebih cerdas, yang lebih baik kinestetiknya, kesegaran jasmaninya, tentu hubungan sosial, emosional satu sama lain akan lebih baik. Apa maknanya cerdas kinestetik? Jadi cerdas kinestetik diperoleh melalui olahraga. Artinya beraktualisasi diri melalui olahraga atau fisik untuk mewujudkan insan yang sehat. Mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan terengginas. Ini tentu dimiliki oleh orang yang sehat dan bugar. Kemudian juga aktualisasi insan raga, yang mana menggambarkan orang-orang yang merasakan ya
kebutuhan gerak itu, kebutuhan olahraga itu sudah merupakan kebutuhan bagi kehidupan sehari-hari. Karena dia memahami bagaimana pentingnya gerak dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita bisa pahami, gerak merupakan dari ciri makhluk hidup. Tiada hidup tanpa bergerak dan tidak ada gunanya hidup kalau tidak mampu bergerak. Memelihara gerak adalah mempertahankan kehidupan dan tentunya meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas kehidupan. Tentu itu dimiliki bagi orang-orang yang sudah memiliki yang dimaksud dengan aktualisasi insan adiraga. Di sini terlihat bagaimana hubungan antara aktivitas fisik, kebugaran jasmani, dan juga derajat sehat yang saling terkait satu sama lain. Ya. Adanya aktivitas fisik, antara kerja dan istirahat, tentu ini akan meningkatkan fungsi dari sistem fisiologis tubuh. Dengan aktivitas gerak, tentu meningkatnya fungsi organ. Karena gerak itu meningkatkan fungsi organ. Sementara bila fungsi organ meningkat, tentu derajat sehat akan meningkat. Kalau derajat sehat meningkat, tentu adalah akan memiliki kebugaran jasmani yang baik, wellness. Tetapi kalau derajat sehatnya rendah, akan mengalami morbidity, artinya tingkat sakitnya akan lebih tinggi. Dan apalagi kalau tingkat sehatnya lebih rendah, itu mortality, kematian pada satu tempat itu akan lebih cenderung lebih tinggi. Ini terlihat ya bagaimana hubungan antara aktivitas fisik, kemudian peningkatan fungsi organ tubuh, sehingga mengkondisikan sehat, ya, dan juga sebaliknya bila kurang gerak, itu fungsi organ tubuh akan menurun, dan juga derajat sehat akan menurun, sehingga akan mudah mengalami morbidity dan mortality. Tiga komponen ini tentu dipengaruhi oleh heredity, oleh lifestyle, gaya hidup, environment, lingkungan, dan juga kebiasaan kehidupan sehari-hari, ya, personal attribute. Tentu kita tidak boleh menyerah kepada bawaan, walaupun kita mengalami bawaan-bawaan yang mungkin mempengaruhi derajat sehat kita, tapi dengan kita berolahraga, tentu akan bisa meminimalkan keluhan-keluhan yang dialami. Kebiasaan hidup dengan dengan berolahraga, aktif bergerak setiap hari, minimal 3 kali seminggu, tentu itu akan meningkatkan tingkat kebugaran jasmani. Kemudian lingkungan yang bersih, baik secara fisik dan psikis, itu akan meningkatkan sehat dan kebugaran jasmani. Juga gaya hidup, kebiasaan-kebiasaan yang baik, disiplin, kejujuran, nilai sikap, sportif, tentu itu semuanya dan lainnya tentu akan mengkondisikan derajat sehat akan lebih baik karena makin baiknya tingkat fungsi dari organ tubuh. Ini terkait bagaimana aktivitas fisik, bagaimana kebugaran jasmani, bagaimana derajat sehat. Tentu orang yang melakukan aktivitas fisik, kebugaran jasmani akan baik, tentu juga akan berdampak positif terhadap kehidupan sehat sepanjang masa. Tentunya sebagaimana yang disampaikan tadi, tujuan pengembangan upaya kesehatan olahraga adalah meningkatkan budaya masyarakat berolahraga secara baik, benar, teratur, dan terukur. Itu disingkat dengan BBTP. Jadi kita berolahraga itu dengan baik, berolahraga itu dengan benar, kemudian teratur dan terukur, ya, yang baik. Yang dimana kita melakukan olahraga dengan pakaian yang baik, waktu yang baik, gerakan yang baik, yang benar, ya, bagaimana bentuk-bentuk gerakan yang baik, ya, tentu kalau olahraga untuk kebugaran itu dengan olahraga yang bersifat aerobik, ya, sehingga olahraga aerobik dapat meningkatkan kemampuan sistem organ tubuh, terutama sistem kardiovaskular, tekanan darah, dan sebagainya. Terukur, tentunya kita berolahraga perlu mempertimbangkan, ya, bagaimana berat ringannya
intensitas latihan yang dilakukan. Kemudian berolahraga dengan teratur ya, minimal 3 kali seminggu, dan kapan itu kita lakukan ya. Tentunya sebaiknya kalau 3 kali seminggu ya, adanya pergantian hari dan juga tidak terlalu lama ya, sekitar 40 menit sampai 60 menit. Itu tentu akan mempengaruhi dari terhadap tingkat kebugaran jasmani seseorang. Kemudian meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat. Jadi dengan berolahraga akan cenderung tentunya kebugaran jasmani masyarakat akan meningkat. Kemudian kapasitas kelembagaan pelayanan spesialis ya, meningkatkan kesehatan olahraga. Itu harus bekerja sama ya dengan pemerintah seperti Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat BKOM yang berperan salah satunya juga meningkatkan tingkat kebugaran jasmani masyarakat. Kalau kita lihat manfaat aktivitas atau olahraga itu terlihatnya ada terhadap kesehatan, ada terhadap kebugaran, dan ada terhadap kehidupan sosial. Dengan berolahraga, kenapa nilai kesehatan akan meningkat? Karena meningkatnya fungsi organ, kemampuan parunya, kemampuan jantungnya, kemampuan otot, dan sebagainya. Itu fungsi organ-organ tubuhnya akan lebih baik. Kemudian juga tekanan darah, melancarkan aliran darah, menguatkan tulang dan otot, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga memperlambat proses tubuh agar jangan terlalu cepat terjadinya penuaan, dalam arti dengan orang berolahraga memperlambat kemampuan tubuh dari penurunan fungsi dari organ-organ tubuh tersebut. Itu yang kalau kita lihat dengan derajat sehat. Kemudian juga terkait dengan kebugaran, terlihat bahwasanya orang yang biasa latihan fisik, kenapa derajat sehatnya makin baik? Karena meningkatnya kapasitas aerobiknya. Ya. Kapasitas aerobik itu adalah bagaimana orang itu lebih banyak mengkonsumsi oksigen ya dalam tubuhnya, sehingga pertukaran gas dalam tubuhnya, udara dalam tubuhnya lebih banyak, sehingga juga oksigen akan banyak dikonsumsi ya. Makin banyak oksigen dikonsumsi sebagai bahan bakar, tentu akan memiliki energi yang lebih baik dalam tubuhnya. Kemudian juga meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh ya, seperti yang saya katakan tadi, daya tahan dan kekuatan dari otot-ototnya akan meningkat. Kemudian juga meningkatkan fleksibilitas ya, kemampuan sendinya dalam bergerak akan lebih sempurna. Kemudian juga terkait dengan kehidupan sosial, orang yang biasa latihan fisik tentunya memiliki percaya diri, kesetiaan kawanan antara satu sama lain, kesejahteraan sosial akan lebih baik. Kemudian juga tentunya mengurangi terjadinya rasa cemas, stres, dan sebagainya. Itu kalau kita lihat manfaat dari aktivitas olahraga, sehingga dengan hal tersebut akan meningkatkan tingkat kesehatan secara menyeluruh. Nah, kalau kita lihat sasaran dari kesehatan olahraga itu terlihat ya, ada di sini ibu hamil ya, ibu hamil, ada balita, ada anak sekolah, ada usia produktif, dan juga ada usia lanjut ya, dan juga terkait dengan atlet dan juga jamaah haji. Tentu itu juga membutuhkan tingkat kebugaran jasmani yang lebih sempurna, yang lebih baik, apalagi sebagai atlet dan juga sebagai jemaah haji, itu perlu memiliki tingkat jasmani ya yang lebih sempurna, di samping tentu terhadap ibu hamil, terhadap balita, anak sekolah, usia produktif, dan juga usia lanjut. Sebagaimana sampaikan tadi, tentu dalam kegiatan meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani perlu adanya usaha secara preventif dan kuratif. Di sini terlihat bahwasanya peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku hidup tentu akan lebih menentukan, sehingga dari sakit menjadi sehat, sehat menjadi bugar.
Kemudian usaha secara preventif, menghindar, mencegah ya penyakit tidak menular, sehingga juga kegemukan, cedera olahraga, gangguan kesehatan itu akan dapat lebih terhindar ya, sehingga juga memiliki sehat dan bugar. Pun usaha secara kolektif tentu tidak boleh diabaikan kalau sudah mengalami keluhan sakit di latihan fisik atau olahraga, itu harus bersifat individual untuk mengurangi rasa sakit sehingga mendapatkan derajat sehat. Tentu juga rehabilitatif perlu diperhatikan karena adanya keluhan-keluhan akibat kecelakaan, akibat sakit dan sebagainya, sehingga dapat mengembalikan kondisi fisik ya pasca perawatan, pasca penderita cacat fisik dan juga cedera olahraga ya, agar lebih sehat dan bugar. Nah, kalau kita lihat lagi upaya kesehatan olahraga, kita kondisikan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Itu terlihat dapat meningkatkan kesehatan kebugaran ibu hamil, dapat meningkatkan prestasi belajar, dapat meningkatkan produktivitas kerja, apalagi peningkatan untuk prestasi atlet, meningkatkan bagi usia lanjut yang mandiri sehingga kebugaran jasmaninya lebih baik sampai usia lebih lanjut. Kemudian juga bagi jemaah haji habis ada 20 menit tau. Hah? Hah? Oi, dapat itu selena. Maaf, kami lanjutkan. Jadi tadi dengan usaha upaya kesehatan olahraga, baik secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, jadi sampai ya, haji mandiri akan meningkat, dan kebugaran jasmani meningkat, daya tahan tubuh meningkat, faktor risiko dari penyakit tidak menular akan menurun, komplikasi dari penyakit tidak menular akan menurun seperti terlihat ya, angka kematian ibu akan menurun, angka kematian bayi akan menurun, angka kesakitan akan menurun, angka kematian juga akan menurun, sebagaimana dikatakan tadi juga, usia harapan hidup akan meningkat, kemudian juga tentunya cedera dalam berolahraga akan meningkat. Dan itu tentu lakukanlah latihan fisik secara benar, baik, terukur, dan teratur ya. Nanti kita bahas lebih jauh bagaimana indikator ya dari aktivitas yang baik, yang benar, yang terukur, dan yang teratur. Oke, itulah yang bisa kami sampaikan. Tentu intinya bagaimana kita meningkatkan kebugaran jasmani itu dengan gaya hidup yang aktif. Tentunya paling tidak ya berlari perlahan selama 20 menit ya, atau berenang selama 15 menit, atau berjalan cepat selama 30 menit, dan juga bersepeda selama 20 menit, atau naik tangga, turun tangga, dansa, dan berolahraga mengikuti video dan lainnya. Tentu dengan bentuk aktivitas-aktivitas yang bermacam-macam kita olahraga ini, paling tidak dilakukan 3 kali dalam seminggu untuk beberapa bentuk latihan fisik atau kegiatan olahraga. Sebenarnya gaya hidup sehat yang benar itu adalah sangat mudah sekali, diungkapkan dengan 4 kata: makan yang pantas, berolahraga dengan takaran pas, stop rokok dan alkohol, mental batin tenang dan seimbang. Jadi artinya niatkanlah berolahraga yang baik, benar, terukur sebagai bagian dari ibadah. Orang yang bisa berolahraga akan cenderung memiliki jiwa yang lebih tenang, serta mampu bersikap dan berpikir secara positif. Oke, itulah yang bisa kami sampaikan. Kondisikan bagaimana kebiasaan sehat dengan selalu melakukan latihan fisik dan kegiatan olahraga. Terima kasih, banyak maaf
Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hah? Pak? Stop belum? Bentar.